Berlin, kue nggak balas-balas. Coba deh kue lagi. Di sini orangnya, Mbak. Ya dong. Iya. Ngapain? Ini nonton konser. Kue aku cariin di mana-mana. Iya, maaf. Jadi dapat tiket konsernya? Dapat dong. Wah, congrats ya. Iya nih, tapi aku galau deh. Kenapa? Bahuku tuh sakit banget. Hah? Kok bisa? Kemarin tuh ngambil barang kan di mobil ke belakang gitu dong. Habis itu bunyi klik, nah terus sakit banget, nggak bisa ngangkat. Masa nonton konser sakit bahu? Nggak seru banget sih itu. Gimana ya dok ya? Jangan-jangan frozen shoulder tuh Mbak. Oh ya? Ya udah deh, nanti kita coba Gimana ke ya, Dok? dokter Hindun aja buat tanya-tanya ke beliau harus gimananya. Oh gitu. Iya boleh Gitu dok. ya. Iya. Ya udah langsung ya nanti kita ke dokter Hindun. Oke. Oh, saya malah nggak tahu Mbak. Belum pernah. Ya aktivitas ya kayak keluar rumah gitu ya Mbak, bawa tas gitu kan. Jadi pulang dari rumah antar jemput anak, bahunya pegel gitu Mbak, itu sih. Kalau habis ngangkat berat dan salah posisi mungkin ya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ini dok, tadi tuh ngobrol-ngobrol sama Mbak Berlian. Katanya beliau ini ada keluhan nyeri bahu. Padahal mau nonton Coldplay itu dok, kan nggak seru kan dok. Nah, makanya langsung saya bawa ke dokter Hindun sebagai ahlinya. Oke, siap. Monggo Mbak, kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja ke dokter Hindun. Iya dok. Jadi kan ceritanya kan saya mau nonton konser, cuma kok beberapa hari ini tuh nyeri bahu, terutama yang kiri. Nah itu tuh gimana ya dok? Ada solusinya nggak? Awalnya gimana nih nyeri bahunya? Maksudnya pas posisi apa atau aktivitas apa yang bikin sakit gitu? Jadi tuh sekitar 4 hari yang lalu itu tuh saya ngambil barang di jok belakang mobil. Nah bunyi klek gitu. Nah habis itu tuh kalau gerak sakit, terus nggak bisa ngangkat gitu. Jadi susah kalau misalnya ngambil barang di atas, itu susah ya? Susah, kayak nggak nyampe. Oke, ya ini kemungkinan memang ke arah yang namanya kalau kita di bidang medis itu bilangnya frozen shoulder. Frozen gitu. shoulder itu apa dok? Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi Mbak Berli cerita itu, jadi frozen shoulder itu sebuah diagnosis penyakit yang gejalanya itu karena nyeri di daerah bahu dan ada keterbatasan lingkup gerak sendi. Nah, jadi faktor keterbatasan lingkup gerak sendi ini yang perlu ditekankan. Kalau misalnya nyeri bahu tapi tidak ada keterbatasan lingkup gerak sendinya, berarti ya bukan frozen shoulder, berarti penyebabnya yang lain. Gitu. Tapi kalau emang ada keterbatasan, nah itu memang ke arah frozen shoulder. Berarti gitu nggak sih. semua nyeri bahu kita bilang frozen shoulder ya dok ya? Jelas enggak. Jadi macam-macam penyebabnya gitu. Dan itu makanya harus kita pinter-pinter untuk tahu, oh ini frozen shoulder, oh ini bukan. Karena pasti nantinya kan berbeda juga ya dok, Iya, penanganannya ya dok ya. betul. Kalau frozen shoulder sendiri dok, biasanya penyebab paling seringnya tuh apa dok? Ya itu sih memang rata-rata penyebab utamanya itu karena aktivitasnya sih. Jadi aktivitas yang overuse menggunakan sendi bahu. Contohnya kalau pada kasusnya Mbak Berli kan dia overstretch ya, atau regangan yang terlalu berlebihan di daerah sendinya. Jadi harusnya kan mungkin lingkup gerak sendi itu kan kalau misalnya ekstensi itu kan nggak sampai lebih dari 100 derajat gitu ya, tapi ini karena mungkin ngambil kebablasan di mungkin harusnya belakang mobil. dibantu pergerakan sama sendi bawahnya ya dok ya. Harusnya gitu. mungkin badannya harus ikut muter, cuman kan karena posisi nyetir ya, nanti kalau iya, nggak lihat depan ketabrak dong. Oke, betul juga sih dok. Karena overstretch, overuse dari sendi bawah itu yang rata-rata menyebabkan terjadinya frozen shoulder. Seperti itu. Berarti frozen shoulder sama nyeri bahu itu beda atau sama dok? Ya, nyeri bahu itu merupakan salah satu bagian dari frozen shoulder. Jadi dinamakan frozen shoulder itu karena adanya nyeri bahu dan adanya keterbatasan lingkup gerak sendi dari bahu. Oh gitu. Berarti ciri khasnya itu
frozen tuh keterbatasan sendinya. Iya, betul. Oh, gitu. Kalau cara antisipasinya, Dok? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi memang rata-rata penyakit yang datang ke kita, itu apalagi kita cewek itu karena aktivitas yang salah atau posisi saat kita melakukan aktivitas itu yang salah. Nah, yang harus kita perhatikan dan harus kita tekankan itu bagaimana cara kita melakukan aktivitas sehari-hari itu tanpa membebani sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Termasuk yang kita bahas sekarang adalah bahu, gitu. Jadi saat melakukan aktivitas kita harus tahu, oh cara yang benar tuh seperti ini untuk misalnya mengangkat atau mengambil sesuatu, gitu. Intinya seperti itu, harus tahu cara yang benar bagaimana. Nah, kalau misalnya pada kasus yang sendi bahu ini, intinya berarti kita jangan melakukan gerakan yang melebihi dari batas kemampuan sendi bahu. Meskipun sebenarnya kan sendi bahu itu sendi yang paling banyak geraknya ya, ke depan, belakang, itu karena bentuknya yang kayak bola, glenohumeral ya namanya. Jadi bisa ke semua arah, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan muter bisa, gitu kan. Tapi kalau misalnya gerakannya terlalu tegang atau melebihi dari seharusnya sendi itu bergerak, ya tetap beresiko untuk terjadinya frozen shoulder. Jadi kalau misalnya kita ngambil barang, oh kalau misalnya kira-kira kok terlalu tinggi, ya kita harus mencari sesuatu yang bisa kita membuat kita bisa meraih yang atas, gitu, pakai pijakan misalnya. Atau kalau misalnya ngambil barang tadi kayak Mbak Beli naik mobil, berarti kita ngambil barang di belakang, ya badannya ikut muter dulu, berhenti dulu berarti lebih aman berhenti kalau berhenti. Gitu. Terus misalnya kan punya anak juga ya Mbak ya, itu kalau misalnya gendong anak itu posisinya juga harus benar, gitu. Kalau masalah faktor resiko, dokter, artinya apakah misal pada laki-laki dan perempuan lebih sering mana terkena, kemudian dari segi usia, pekerjaan, seperti itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan juga, dokter. Jadi emang ternyata kalau dari studi ilmiah ya, jadi emang kebanyakan frozen shoulder ini terjadi pada wanita. Kenapa? Jadi karena memang secara anatomi gitu ya, kan hormon kita itu kan banyak estrogennya ya. Nah, kekuatan otot kita itu berbeda sama laki-laki, cowok. Jadi karena kekuatan kita kurang optimal gitu, ini mudah untuk terjadi kelemahan. Nah, karena terjadi kelemahan itu akibatnya fiksasi ke sendinya itu juga nggak terlalu kuat, beda sama laki-laki. Nggak sekuat laki-laki. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kayak ngambil cuman kayak gitu doang, kayaknya nggak apa-apa deh, gitu. Tapi ternyata itu kalau kita yang ngelakuin karena mungkin nggak kuat ya pegangan ke ininya, jadi terjadi overstress. Padahal harusnya misalnya enggak, kalau misalnya pada laki-laki seperti itu. Terus yang kedua tadi, benar, aktivitas juga mempengaruhi. Jadi aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita apa, itu juga ngefek gitu. Kalau misalnya kerjaan kita memang kayak pegawai toko yang suka ngambil-ngambil barang di atas gitu ya, yang sering menggunakan sendinya tapi terlalu berlebihan, itu juga ngefek untuk apalagi kalau bebannya berat gitu ya. Betul, udah jauh terus berat pula, nah resiko juga. Atau yang sering ngangkat barang ke bawah, itu juga resikonya tinggi gitu. Terus usia, ya sama juga, karena dengan bertambahnya usia itu kan sendi kita juga mobilitasnya lebih rendah, karena kan cairan sendinya berbeda ya. Kalau kita waktu muda kan mungkin cairan sendinya masih oke ya, masih utuh gitu. Tapi dengan bertambahnya usia kan jumlah cairan sendinya juga makin berkurang. Nah, ini juga mempengaruhi mobilitas sendinya kan jadi nggak sebagus seperti pada saat kita muda. Iya, kalau misalnya pada usia muda mobilitasnya bisa full, misalnya kalau fleksi bahunya gitu 180 derajat ya. Nah, karena cairan sendinya udah mulai berkurang nih, akibatnya kan nggak bisa mulus. Kalau misalnya kayak di mesin kan istilahnya pelumasnya itu sudah berkurang ya, Dok. Itu juga mempengaruhi faktor usia. Iya, berarti kalau perempuan itu lebih cenderung beresiko ya, Dok. Iya. Apalagi kalau punya anak kan kadang ada tuh, Dok, yang nyusuin sebelah kiri, nanti bahunya yang kiri sakit, terus nyusuin sebelah kanan, ganti yang kanan sakit. Nah, itu apa juga bisa termasuk faktor resiko untuk
bisa frozen shoulder. Jadi ya di aktivitas yang berlebihan dan berlangsung terus menerus. Kan kalau misalnya menyusui kan lama ya, 2 tahun paling enggak kan. Apalagi gini, apalagi kalau misalnya anaknya ternyata gendut gede gitu kan, nopangnya juga jadi jauh lebih berat kan. Nah itu juga resiko juga sih untuk terjadinya frozen shoulder. Jadi gitu. kalau dari segi usia itu mau tua mau muda, kalau memang aktivitasnya ada yang membebani bahu bisa ya bisa. Dok ya. Jadi karena emang aktivitas yang terlalu banyak, terlalu berlebihan itu membebani sendi bahu. Dan berulang ya Dok Dan berulang dan terus menerus. Nggak cuma sekali 2 kali gitu. Meskipun beberapa pasien juga kan kalau misalnya datang saya, Dok wong saya itu tiba-tiba Dok tadi itu ngambil barang di atas tiba-tiba sakit terus nggak bisa digerakkan. Sebenarnya sih nggak tiba-tiba. Jadi mungkin karena sedikit lama-lama dan terus menerus, nah akhirnya numpuk ya. Pada saat beliau usia seperti sekarang rata-rata mungkin kalau itu kan banyak yang pasien saya kan geriatri Gitu. Tapi kalau yang keterbatasan sendi karena kecelakaan Dok, misalkan patah bahunya gitu, apakah itu juga termasuk frozen shoulder? Sebenarnya sih enggak ya. Beda kasus. Jadi kalau emang frozen shoulder itu sebenarnya dikategorikan sebagai penyebab yang idiopatik. Jadi murni karena aktivitas. Jadi tidak diketahui penyebabnya, tapi memang karena aktivitasnya yang berlebihan gitu. Kalau karena fraktur gitu kan memang karena proses dari penyembuhannya ya. Jadi semua sendi atau sesuatu yang robekan gitu ya. Begitu ada penyembuhan kan terjadi fibrosis atau kayak pengapuran lah di daerah situ ya. Jadinya memendek jaringannya. Karena jaringannya memendek akibatnya jadi kaku sendinya gitu. Jadi mekanismenya berbeda ya Dok ya. Mungkin meskipun keluhannya sama pada akhirnya sama tapi mekanisme penyebabnya berbeda. Betul. Terus itu bisa disembuhkan nggak Dok? Atau itu salah satu penyakit kronis yang hanya bisa dikontrol atau pada akhirnya bisa sembuh seperti itu Dok? Sembuh dalam hal ini maksudnya adalah pasien sudah tidak merasakan nyeri dan tidak ada gangguan dalam aktivitas. Itu artinya sembuh. Kalau misalnya bentukan sendinya ya masih seperti itu. Kan kalau misalnya kita sudah berusia lanjut, terus ada pengurangan cairan sendi ya tetap akan sama. Misalnya kita foto, ya sama waktu awal kita foto sama akhir kita foto hasilnya akan tetap sama. Cuman kriteria sembuh adalah bahwa si pasien ini sudah tidak merasakan nyeri lagi dan bisa beraktivitas kembali secara normal tanpa ada gangguan keterbatasan gerak sendi gitu. Jadi yang semula misalnya, waduh saya nggak bisa pakai baju gitu karena ini kan nggak bisa ngangkat, sekarang udah bisa ngangkat gitu, artinya pasien sudah sembuh. Untuk berarti secara fungsinya sudah kembali, itu udah sembuh ya Dok. Iya, betul. Tapi untuk menentukan berapa lamanya itu nggak bisa ya Dok? Sebenarnya kalau misalnya secara teori ya di buku itu tuh penyembuhan tuh antara sekitar 3-6 bulan. Bahkan ada yang sampai 9 bulan. Jadi ada yang menyebutkan rata-rata itu sampai 9 bulan kalau penelitian. Berarti emang lama. Itu karena dipengaruhi oleh faktor sendi bahunya sendiri. Jadi kan dia kan seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu kan sendi yang bentuknya bulat terus kemudian ke semua gerakan dia bisa. Jadi otot yang menempel di situ pun juga lumayan banyak gitu kan. Yang terlibat itu yang terlibat banyak. Jadi perlu waktu yang lama. Jadi kalau itu juga nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain gitu, rekan-rekan yang lain. Jadi kok ini lama sih nggak sembuh-sembuh? Ya memang gitu. Seperti itu memang butuh waktu. Jadi nggak bisa sebentar gitu. Jadi berarti itu 3-6 bulan itu dengan terapi atau sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya Dok tanpa ada terapi atau pengobatan? Ini pernah sih saya baca di textbook gitu ya. Jadi itu bisa sembuh secara sendirinya itu 9-10 tahun. Lebih lama. Tapi kan siapa yang bisa menjamin? Nggak ada kan. Betul. Terus siapa sih yang tahan gitu kalau sakit tahun ya. Jadi itulah gunanya untuk datang ke rehabilitasi medik atau fisioterapi untuk nyeri bahunya karena membantu untuk meminimalisir waktu yang terlalu lama itu dan lebih cepat mengembalikan fungsinya kan. Gitu. Terus kalau di rehab medik apa yang dilakukan Dok untuk pasien-pasien dengan frozen shoulder ini?
Iya, ya kalau di bagian kami kan pertama kita lakukan assessment dulu, bener nggak sih ini tuh frozen shoulder atau bukan. Terus habis itu nanti kita lakukan fisioterapi untuk mengurangi nyerinya. Dengan harapannya karena terkurangi nyerinya, makanya nanti fungsinya bisa lebih bagus. Kalau misalnya ternyata belum ada perbaikan, nanti kita lakukan tindakan okupasi terapi. Di sini nanti akan kita latih. Jadi ada alat gitu untuk latihan pasien untuk latihan lingkup gerak sendi ini, gitu. Jadi kalau treatment, maaf dok saya potong, kalau treatment untuk frozen shoulder sama nyeri bahu biasa, terus ada ketegangan otot itu sama apa beda? Jadi tergantung pada faktor tujuannya kita. Jadi kalau misalnya ini sama keluhannya, ada nyeri, ada ketegangan otot, terapinya sama, bisa gitu. Cuman kan nanti target akhirnya yang kita harapkan berbeda. Kalau misalnya kalau misalnya nyeri bahu biasa, misalnya dia pengapuran sendi bahu gitu, osteoartritis, itu kan hanya nyeri aja, tapi kan tidak ada keterbatasan lingkup gerak sendi. Berarti kan tujuan terapi kita bukan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi kan, hanya untuk mengurangi nyeri saja. Ya berarti kita targetnya mengurangi nyeri aja gitu. Tapi kalau pada kasus frozen shoulder ini, itu kan selain untuk mengurangi nyeri, kita juga targetnya adalah meningkatkan lingkup gerak sendi tadi gitu. Jadi perlu kita tambahkan terapi khusus untuk meningkatkan lingkup gerak sendi ini, gitu. Iya, jadi intinya terapi yang kita berikan pun tergantung target kita mau apa sih sebenarnya, gitu. Jadi di sini kan tahu ya ibu-ibu kan kebanyakan suka gendong anak belanja di pasar tuh kan betul. Sering nyeri bahu, bawa beban yang udah tahu sekarang. Gitu. Kalau lutut kan ada deker untuk lutut kalau nggak salah ya dok. Kalau bahu sendiri ada antisipasi yang alat gitu nggak dok? Sebenarnya gini, kalau di lutut itu kan kenapa kok kita pakai deker karena untuk membantu pembebanan badan kita. Iya, jadi biar pada saat kita berdiri jalan itu karena nyeri, jadi sebagian dibantu oleh si deker lutut itu. Gitu. Kalau di bahu kan sebenarnya tidak ada faktor pembebanan karena kan dia nggak terpengaruh sama si gravitasi kan. Jadi sebenarnya nggak usah pakai alat bantu gerak gitu juga nggak masalah. Asal jadi, aktivitas tadi ya dok. Justru kalau misalnya kita ada gangguan frozen shoulder ini, kita harus sering latihan untuk menggerakkan bahunya. Justru supaya nggak lebih kaku. Supaya nggak lebih kaku, karena kalau lama kita nggak pakai kan malah jadi kaku. Nah ini malah jadi kendala baru lagi nih buat pasien. Jadi malah kalau bisa sesering mungkin kita melatih daerah bahu yang terkena nyeri tadi atau terkena frozen shoulder tadi gitu, agar tidak makin kaku, agar misalnya terbatasannya semula 180 derajat bisa jadi 100 derajat atau 90 derajat gitu, jadi menurun dengan dilatih lingkup gerak sendinya gitu. Kalau untuk latihannya dok di frozen shoulder sendiri kan kalau umur semakin tua kan kekuatan otot sama kekuatan tulang kan berbeda. Apakah itu nanti jadi resiko berikutnya kalau misalkan lansia kan udah tua nih, nah itu kan gerakan bahunya juga makin terbatas. Nah itu apa ada cara untuk kita latihannya kalau lansia tuh gini aja, tapi kalau ibu-ibu muda begini, kalau anak sekolah gini gitu kan. Perbedaan metode mungkin berdasarkan usia, apakah ada atau enggak? Jadi kalau misalnya untuk yang profesional, maksudnya untuk ini nanti datang ke kita, nanti kita akan ada yang latih sendiri, yang sesuai sama bidang kita gitu kan, untuk sesuai sama gerak sendiri. Kalau misalnya nanti di rumah nanti kita akan memberikan kayak PR lah ya, PR bagi pasien ini untuk nanti harus latihan seperti ini. Nah kalau tadi seperti usia sudah lanjut gitu kan kesulitan, kalau misalnya dipaksa pun nanti juga nyeri kan. Cara yang paling mudah itu kalau biasanya kita kayak niti di tembok. Jadi misalnya ini tembok, tahu kan ini tembok, misalnya ini anggap aja ini tembok. Jadi ini nanti baunya kayak naik pelan-pelan gitu. Sebisanya kalau misalnya nanti sakit di sebatas ini tembok ya, sakit sebatas ini ya sudah nanti turun lagi gitu. Nanti tambah lagi sebisanya gitu. Jadi nggak perlu dipaksa harus ini, nanti malah makin bukan tambah sembuh malah difraktur. Iya betul kalau sekali. Udah lansia gitu. Itu yang paling gampang sih. Jadi tembok
itu, niti di tembok. Meniti di tembok ya, oke. Yang paling gampang itu sih. Kalau misalnya lebih muda mungkin lebih agresif ya. Oh, ya. Kita stretchingnya lebih, pegangannya lebih berani, berat, lebih berat betul, juga. bedanya itu sih. Ya, oke. Oh iya dok, kalau frozen shoulder mungkin kalau kita tilik dari namanya tuh kayak sendi bahu yang membeku gitu ya dok ya. Berarti kalau saya nggak salah ya dok ya, kalau di rehab medik itu kan ada latihan terapi dengan panas, terapi dingin seperti itu. Berarti bisa nggak dok di logika karena ini kan beku berarti harus dilatih dengan terapi panas, biar mencair gitu. gitu, betul nggak dok kalau kayak gitu? Iya, memang begitu. Memang Iya, begitu, jadi karena oke. ada kekakuan di sendi bahu ini, jadi salah satu modalitas, namanya modalitas. Jadi di bagian rehab medik itu ada yang namanya modalitas fisik, yaitu alat-alat yang kita pakai untuk terapi fisik pada pasien dengan gangguan yang datang ke kita gitu. Salah satunya adalah modalitas panas. Nah, dengan adanya frozen shoulder ini namanya aja froze ya, membeku ya. Karena tadi gejalanya kan susah untuk digerakkan. Nah, karena itu salah satu modalitas yang kita pakai adalah memakai modalitas panas. Dan karena ini sendi itu kan letaknya di dalam ya, sekitar mungkin 3 cm di bawah kulitnya. Jadi kita pakainya pemanasan yang dalam. Jadi kita ada pemanasan superficial, pemanasan dalam, itu nanti tergantung gangguan yang ada pada pasien. Kalau misalnya gangguannya sifatnya superficial, kita berikan pemanasan superficial. Kalau misalnya gangguannya kira-kira dalam, kita berikan pemanasan yang dalam. Nah, itu nanti tergantung dokter yang memprogram pada saat pasien konsul ke dokter di bagian rehab medik. Pemanasan itu juga berfungsi untuk memblokir nyerinya atau hanya untuk tadi mencairkan apa yang beku tadi dok? Iya, jadi sebenarnya kan panas itu kan efeknya itu pertama kan mengurangi spasme otot ya. Jadi istilahnya semua yang kaku-kaku jadi lemes gitu. Terus yang kedua melancarkan aliran darah. Dan melancarkan aliran darah ini juga salah satunya akan membuat semua apa ya namanya gangguan penyakit atau infeksi atau segala sesuatu yang ada di situ jadi lebih mudah ditangani. Karena berarti penyembuhannya akan lebih cepat karena aliran darahnya juga lancar. Jadi efek vasodilatasi. Nah efek vasodilatasi ini karena tadi mempercepat proses penyembuhan, inflamasinya juga berkurang. Efek sampingnya adalah nyerinya juga ikut berkurang. Nah, meskipun sebenarnya juga kita berikan modalitas lain yang efeknya juga untuk memblok nyerinya. Biasanya kita pakainya si TENS namanya ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, kalau itu memblok saraf yang menghantarkan nyeri. Jadi kita memberikan terapinya itu. Selain diberikan juga latihan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi yang tadi itu. Gitu. Dan ditanyakan lagi. Berarti dok, ada mungkin pertanyaan dari teman-teman. Mitos atau fakta kalau semisal frozen shoulder itu nggak boleh dikompres pakai es, itu fakta ya dok, berarti ya dok ya? Kata siapa nggak boleh dikompres? Oh boleh berarti. jadi gini, apa namanya, untuk pemberian efek dingin, nah itu kan diberikan pada saat sesuatu itu sifatnya panas gitu. Ya biasanya akan panas atau teraba hangat itu pada saat akut, misalnya kayak Mbak Berli nih, overstretch di awal itu kan kadang biasanya panas kan karena teregang tiba-tiba, akut sifatnya akut. Nah, pada saat akut itu nanti bisa aja kemungkinannya terjadi inflamasi karena ada peradangan, kita berikan dingin. Oh gitu. Jadi nggak serta-merta panas gitu ya dok ya? Jadi bisa panas bisa dingin tergantung kondisi saat itu, fasenya mungkin ya dok. Ya. Gitu. Kalau gimana dok, latihan mungkin yang bisa disarankan untuk teman-teman yang ada keluhan seperti frozen shoulder seperti Mbak Berli tadi, yang bisa dilakukan di rumah mungkin? Iya, tadi sudah saya sampaikan sebagian ya. Salah satunya adalah tadi dengan meniti tembok itu. Terus yang kedua yaitu melatih untuk lingkup gerak sendi si bahunya.
Jadi mengangkat tangan dari arah depan, dari arah samping, semampunya, sebisanya. Aktif aja ya. Aktif. Jadi aktif, secara aktif kita ngelatih sendiri aja semampunya gitu. Kalau misalnya udah ngerasa sakit, balik lagi. Nanti naik jangan lagi. Dipaksa berarti jangan ya dok dipaksa. ya. Gitu juga dengan ke arah depan. Kalau misalnya ternyata emang susah banget ini nggak bisa digerakkan, nanti bisa dibantu sama tangannya yang sehat gitu. Sampai semampunya gitu. Jadi kalau mampu aktif. Kalau sudah mentok nih nggak bisa aktif, susah banget nih, aduh pol mentok nggak bisa lagi. Tambahin sedikit. Dibantu sama tangan yang satunya untuk dibantu. Atau kalau saya pakai buat berenang gimana dok? Atau bagus itu malahan. Iya, oke. Jadi berenang juga salah satu terapi untuk meredakan nyeri bahu ini, karena dibantu sama tenaga air tadi. Jadi buoyancy sama hidrostatiknya itu membuat sendi itu lebih ringan gitu. Jadi fleksibilitasnya juga makin oke. Seakan-akan enteng tapi sebenarnya dia bebannya ada ya dok. Sebenarnya ada, cuman kan karena dibantu sama gaya apung sama hidrostatik tadi, jadinya lebih gampang untuk digerakkan. Boleh tuh. Nah, nanti berenang sama anaknya, ya kan sebenarnya terapi buat ibunya. Anaknya ikut main. Dapat terapinya, dapat healingnya juga ya dok. Oke, ada lagi nggak Mbak Berli yang mau ditanyakan mungkin? Udah puas? Udah puas lah ya. Udah puas ya. Nanti siap buat nonton konser. Siap buat nonton konser. Nonton konser nyeri bahunya. Nggak asik ya, nggak bisa. Cingkrang. Ini apa namanya, bawa stik lampunya. Betul. Betul sekali. Tapi kalau semisal ternyata sudah berusaha sendiri di rumah dan masih tetap ada keluhan, tetap disarankan datang ke rehabilitasi medik ya dok. Iya, karena kami kan memang mempelajari itu dan memang kami berkecimpung dan concern di situ. Jadi kita memang memiliki ilmu di bagian itu. Jadi silahkan datang ke bagian rehab medik untuk terapi selanjutnya. Kalau misalnya apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas di sini tadi, ternyata kok belum baik juga. Belum. Nanti datang ke rehab medik RSWN ya. Iya betul sekali. Kalau untuk latihan di rumah itu kira-kira sehari berapa kali dok? Apa sesering mungkin atau sehari 2 kali atau gimana dok? Sebenarnya sih kita nganjurkannya sehari 2 kali aja, karena sebenarnya otot itu juga punya batas lelahnya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak overuse, jadi penggunaan berlebihan, dan nanti nyeri lagi, malah ada masalah yang lain lagi. Seperti itu. Nanti ototnya tegang lah, namanya strain otot gitu. Jadi kurang cukup lebih sehari 2 kali. Iya. Usah banyak-banyak. Udah cukup Mbak Berli. Oke, mungkin terakhir nih dok, ada tips-tips buat teman-teman. Satu mungkin supaya terhindar. Kemudian kalau yang sudah terlanjur ada keluhan seperti ini, bagaimana solusinya? Dan mungkin ada tambahan nasihat untuk teman-teman di luar sana. Intinya tips yang pertama adalah saat kita melakukan aktivitas, usahakan sesuaikan dengan kemampuan badan kita. Jadi hindari untuk mengangkat yang berat, hindari melakukan aktivitas yang berlebihan, atau tadi yang kita bahas overstretch. Itu penting sekali. Gak hanya untuk cedera bahu saja, tapi untuk cedera-cedera yang lain. Intinya kita menyesuaikan sama kemampuan tubuh kita. Kemudian yang kedua, kalau seandainya misalnya ternyata kita sudah mengalami kejadian nyeri bahu, yang lakukan kita pertama adalah coba kita lihat apakah ada tanda bengkak di daerah bahu atau tanda teraba panas di daerah bahu. Kalau misalnya bengkak atau bau rasanya kayak panas saat kita raba, yang kita lakukan pertama adalah kompres dulu dengan es. Apabila misalnya dengan kompres es tidak membaik, makin nyeri, nanti langsung konsul kepada dokter. Jadi dibawa ke rumah sakit untuk terapi selanjutnya. Kompres es dan rest kali ya dok ya. Iya, jadi jangan untuk banyak digunakan dulu, istirahat dulu gitu. Intinya seperti itu sih. Terus tadi tips yang latihan kita bicarakan, ya boleh dipraktekkan di rumah. Dipraktekkan karena sangat sederhana, tidak perlu bantuan orang lain dan juga tidak perlu bantuan alat, kecuali setelah itu dipraktekkan dan belum ada perubahan, bisa langsung ketemu dokter Hindun di rehab medik RSWN ya dok ya. Oke, itu sih kalau sudah cukup. Terima kasih dokter atas waktunya, sangat bermanfaat sekali, karena perempuan dengan banyak sekali aktivitas
banyak sekali pergerakan yang harus dilakukan yang sangat variatif. Ini memang menjadi faktor resiko terjadinya frozen shoulder. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak dari Dr. Hindun tentang faktor resikonya, kemudian cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan cara-cara yang bisa kita lakukan ketika kita terkena frozen shoulder. Oke. Ini Dok, sebelum berakhir kita ada tagline nih untuk acara tentang wanita di RSWN TV. Mungkin saya contohkan dulu ya Dok ya, nanti kita bisa lakukan sama-sama ya. Sip. Jadi nanti tagline-nya adalah ceritakan ceritamu di tentang wanita. Oke, gitu ya Dok ya, Mbak Berli ya, siap? Iya. Oke, 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih, sampai bertemu di tentang wanita berikutnya. Ya, dadah.